Modul 3, sintesis gamma alumina melalui metode Sol-Gel. Adapun tujuan praktikum ini, yang pertama untuk mensintesis gamma alumina melalui metode Sol-Gel. Diharapkan dengan praktikum ini adik-adik bisa memahami konsep dasar metode Sol-Gel dalam mensintesis suatu senyawa kimia. Yang kedua, membaca dan menganalisa data XRD gamma alumina. Selain melakukan sintesis, dalam laboratorium kimia kita juga perlu mengkonfirmasi apakah senyawa yang kita sintesis benar-benar senyawa yang kita harapkan. Nah, untuk itu perlu dilakukan karakterisasi, salah satunya menggunakan alat XRD atau X-ray diffraction. Yang selanjutnya, pendahuluan. Dalam praktikum ini kita akan melakukan sintesis terhadap alumina atau Al2O3. Perlu untuk kita ketahui bahwa alumina ini merupakan padatan yang terdiri dari dua jenis struktur. Yang pertama ada alfa alumina dan yang kedua ada gamma alumina. Baik alfa alumina ataupun gamma alumina, kedua-duanya disintesis dari AlOH3 atau aluminium hidroksida. Apa yang membedakan keduanya? Keduanya dibedakan dengan suhu atau pemanasan pada saat sintesisnya, pada saat pembuatannya. Yang pertama, jika kita memanaskan aluminium hidroksida pada suhu 1100 hingga 1200 derajat Celcius. Yang kedua, kalau kita memanaskan aluminium hidroksida pada suhu 500 sampai 900 derajat Celcius. Sudah dikonfirmasi dengan alat XRD bahwa pemanasan pada 1100 hingga 1200 akan menghasilkan alfa alumina. Sedangkan pemanasan pada suhu 500 hingga suhu 900 akan menghasilkan gamma alumina. Pada percobaan ini kita akan melakukan sintesis terhadap gamma alumina yang mana nantinya aluminium hidroksida akan kita panaskan pada suhu 500 derajat Celcius. Ada beberapa sifat dari gamma alumina yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa gamma alumina ini memiliki ketahanan termal pada suhu tinggi. Artinya, alumina ini tidak akan rusak strukturnya pada suhu yang tinggi. Yang kedua, gamma alumina juga tahan terhadap tekanan tinggi. Dan yang ketiga, gamma alumina ini memiliki luas permukaan yang tinggi. Sehingga berdasarkan tiga sifat ini, maka gamma alumina banyak digunakan sebagai material penyangga katalis. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak asing lagi dengan kendaraan bermotor. Di dalam kendaraan bermotor terdapat suatu penyaring hasil pembakaran dalam mesinnya, yaitu di knalpot. Nah, di dalam knalpot biasanya ada material penyangga katalis. Material penyangganya itu adalah gamma alumina. Jadi gamma alumina dalam knalpot itu digunakan sebagai material penyangga dalam katalis untuk menyaring zat-zat yang akan dilepaskan ke udara. Selanjutnya, setelah kita sedikit membahas konsep mengenai gamma alumina, kita akan melihat sedikit konsep mengenai Sol-Gel. Metode Sol-Gel dalam praktikum ini akan kita terapkan dengan melarutkan aluminium nitrat nonanhidrat ke dalam air sebagai prekursor atau sebagai preaksi. Kita menggunakan aluminium nitrat nonanhidrat. Nah, kemudian di dalam air aluminium nitrat nonanhidrat ini akan mengalami hidrolisis sehingga akan terbentuk ion-ion Al3+ dan NO3-. Nah, Al3+ ini akan membentuk suatu sistem Sol yang mana apabila kita diamkan dengan waktu tertentu, sistem Sol ini akan membentuk suatu sistem gelasi, di mana dalam sistem gel Al3+ sudah berubah menjadi AlOH3. Bagaimana caranya? Dalam sistem Sol kita tambahkan suatu basa. Contohnya dalam praktikum ini kita menggunakan amonia. Dengan adanya tambahan amonia, Al3+ akan membentuk gel yaitu AlOH3. Nah, gel yang sudah didapatkan ini kita panaskan pada suhu yang sesuai.
Jika kita memanaskannya pada suhu 500 hingga 900 derajat, maka nanti kita akan mendapatkan gamma alumina. Nah, setelah dipanaskan, gamma alumina yang didapatkan berupa suatu serbuk padatan yang berwarna putih ya. Ini untuk ilustrasi saja, gambarnya berwarna biru. Kemudian, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut.